Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Selasa malam Rabu 10 September 2024 kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Fiqh dalam pembahasan kitab Ad-Durar Al-Bahiyah fi Masailil Fiqhiyah karya Asy-Syaukani rahimahullah, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih dalam permasalahan sholat berjamaah. Maka dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaukani rahimahullah ta'ala, bab salatul jamaah hiya akhirun min as-sunan wa tanaqidu bi itsnain wa idza kasara al-jam'u kana sawabu aktsar wa tasihu ba'da al-mafdul wal aula yakuna al-imam min al-khiyar wa ya'ummu ar-rajul bin nisal al-aqs wal muftaradu bil mutanaffil wal aqs wa tajibu al-mutaba'ah fi ghairi mubin. Bismillah, qala Syaukani rahimahullah ta'ala, babu salatul jama'ati hiya aqidu minas sunan wa tanaqidu bi itsnaini wa idza kasara jam'u kan thawabu aktsar wa tasihhu ba'da al-mafduli wal aula an yakuna al-imamu min al-khiyari wa ya'ammu ar-rajulu bin nisa'i la bil aksi wal muftaridu bil muntafili wal aksu wa tajibul mutaba'atu fi ghairi mubtilin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Asy-Syaukani rahimahullah, babu salatul jamaah ya aqidu minas sunan wa tanaqidu bi itsnaini wa idza kataba al-jam'u kana thawabu aktsar wa tasihhu ba'da al-mafdul wal muftaridu wal aula an yakuna al-imamu min al-qiyam wal muftaridu bi nisa'i la aqsu wa ya'ummu ar-rajulu bin nisa'i la aqsi wal muftaridu bil mutanaffili wal aqsu wal tajibul mutaba'ah fi ghairi mubtilin. Bismillah. Qala al-muallif Asy-Syaukani rahimahullah, wa tajibul mutaba'atu fi ghairi mubtilin. Maka wajib bagi para makmum mengikuti seluruh gerakan, seluruh apa yang dilaksanakan oleh imam. Ghairi mubtilin, selain dari perkara yang membatalkan salat, seperti perkara-perkara yang salah di dalam rukun dan sebagainya. Dan pendalilan ini sesuai dengan hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, ju'ilal imam liyutamma bihi, dijadikan imam itu untuk diikuti. Fala takhtalifu alaihi, maka jangan menyelisihinya. Fa idza raka'a farka'u wa idza qala au fa idza sajada fasjudu wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamd. Maka di dalam hadis ini secara mutlak seorang makmum mengikuti imam, kecuali beberapa perkara yang permasalahannya tidak masuk kepada syarat dan rukun atau salah, seperti seharusnya dia melaksanakan rukun untuk ruku maka dia langsung sujud, maka di sini dikatakan subhanallah, diingatkan. Dan begitu pun di saat melaksanakan bangkit dari sujud, yang mana harusnya dia bangkit lagi, maka di sini malah melaksanakan salam, maka di sini pun menyelisihi dari kebenaran, maka disebutkan untuk tidak taat. Maka permasalahan ketaatan kepada imam dalam perkara-perkara yang masuk kepada rukun dan syarat, dan juga termasuk kepada perkara yang selain kebid'ahan.
Lalu pertanyaan di sini bagaimana tentang permasalahan imam yang mana dia melaksanakan kunut fajr. Kita katakan kenapa sholat di tempat orang yang kunut fajr bagi ahli sunnah. Dan yang kedua, jika memang orang ini tidak mengetahui dan pertama kali misalnya masuk ke masjid tersebut, dia dalam keadaan safar misalnya, maka sholat fajar imamnya kunut. Maka dalam permasalahan kunut di sini, apakah dia dari sunnah? Lalu kita apakah mengikutinya? Maka di dalam kaidah di sini disebutkan bahwa watajibu al-mutaba'ah fi ghairi mubtil. Maka wajib bagi dia untuk mutaba'ah selain dari perkara yang mubtil. Maka bagaimana hukum dari kunut al-fajr yang terus menerus? Maka telah datang athar dari Thariq Ibnu Ashim di mana dia menanyakan kepada bapaknya, bagaimana kamu sholat di belakang Nabi dan di belakang Abi Bakar dan Umar dan Utsman dan sekarang kamu di Kufah bersama Ali radhiyallahu anhu selama 5 tahun. Apakah mereka dulu melaksanakan kunut fajr? Dikatakan ya bunai muhdas. Wahai anakku, itu perkara yang muhdas, yang diada-adakan. Maka dari athar salaf ini di mana dia sholat dulu bersama Nabi dan Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan Ali selama 5 tahun, tidak ada kunut fajr terus menerus dilaksanakan dalam keadaan setiap hari. Dan dikatakan ini muhdas. Dan begitu pun jika kita rujuk mana pendalilannya? Pendalilannya ada di riwayat Abi Daud bahwa Nabi Muhammad SAW qanatal fajr hatta hulika. Bahwa Nabi dulu melaksanakan kunut fajar sampai Nabi dimatikan atau dimeninggalkan. Maksudnya terus menerus sampai meninggal. Maka hadis ini hadis yang dhaif. Di riwayatnya ada Isa ibnu Abi Isa Ar-Razi atau Isa ibnu Mahan yang mana dia sayyi'ul hifdz. Hafalannya rusak. Maka dengan dhaifnya hadis ini dan asar dari salaf, dari sahabat yang mengatakan hada muhdas ya bunai. Ini adalah perkara yang diada-adakan wahai anakku. Maka bagaimana sikap kita di saat imam melaksanakan sholat fajar dalam keadaan kunut? Maka pertama, jika kita mengetahui masjid itu memang selalu seperti itu, kenapa kita sholat di belakang imam yang melaksanakan kunut? Maka perkara ini bukan dari sunnah. Dan yang kedua, jika memang kita tidak mengetahuinya bagaimana? Apakah? Maka di sini, di dalam hadis ini, permasalahan ini adalah permasalahan yang bid'ah. Hadisnya dhaif dan juga disebutkan tadi oleh sahabat, kami sholat di belakang Nabi, di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali tidak pernah melaksanakan kunut fajr. Maka lalu kita bagaimana, mengikuti imam atau tidak? Jawabnya lebih baik tidak mengikuti imam. Adapun bagaimana menghormati dan sebagainya, tidak ada penghormatan kepada mereka dalam permasalahan bid'ah. Maka tidak usah mengikuti, terutama mereka mengetahui bahwa kita dari ahli sunnah, maka lebih baik untuk tidak mengikutinya. Daripada kita ikut mengikuti, mengangkat tangan, maka orang-orang di sebelah menghormati imam yang melaksanakan kunut, padahal dia ahli sunnah, maka tidak seperti itu. Maka di sini tidak mengangkat kedua tangan. Maka ini dari permasalahan juga tentang permasalahan bab yang kita baca wa yajibul mutaba'ah fi ghairi mubtilin. Maka wajib mengikuti mutaba'ah selain dari perkara yang perkara ini tidak benar. Maka kalau perkara itu tidak benar, baik bid'ah ataupun baik dalam perkara yang
dia itu salah dari rukun, maka tidak diikuti. Wala ya'ummu rajulu qauman hum lahu karihun. Maka juga dalam permasalahan salat berjamaah tidak disyariatkan seseorang dipaksakan menjadi imam dan para makmum dalam keadaan membencinya. Maka ini telah datang hadis yang mana datang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari At-Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abi Umamah Al-Bahili. Salasatun la tujawizu salatahum adatuhum. 3 orang yang mana salat mereka la tujawizu salatahum adanahum. Maknanya salat mereka tidak baik. Al-abdul abak hatta yarji'u. Seorang budak yang kabur dari tuannya, maka salatnya dipermasalahkan. Wa mra'atun batat wa zawjaha 'alaiha sakhitun. Dan perempuan yang mana dia suaminya membencinya dikarenakan tidak mau mendatangi suaminya di saat diminta, maka suaminya marah dalam keadaan tidur, maka salatnya perempuan ini tidak diterima. Wa imamu qaumin wa hum lahu karihun. Dan seseorang imam yang memaksakan diri dan para makmum membenci orang tersebut. Tentu membencinya dalam perkara-perkara yang syar'i, bukan membenci dikarenakan mengikuti khutuwati syaitan, tetapi membenci yang syar'i. Misalnya orang ini mewariskan masjid dikarenakan masjid punya partai, masjid punya ormas, maka ditunjuk dari pusat si fulan. Padahal qiraahnya rusak, tidak mengetahui makharijul huruf, tidak mengetahui sifatul huruf, tidak mengetahui qiraah dengan baik dan benar, bahkan matobi'i tidak mengetahui, panjang pendek tanpa kaidah. Maka semua orang karihun, tidak menyukainya. Namun dia memaksakan diri dengan dalil bahwa aku ditunjuk dari pusat atau bapaknya yang membangun masjid. Bapaknya dulu seorang ustadz, kemudian mewariskan kepada anak-anaknya, dan anak-anaknya orang awam. Namun karena bapaknya yang membuat masjid, maka dituakan. Atau seperti yang antum lihat, banyak dari bapak-bapak yang sudah sejak dulu puluhan tahun menjadi imam, maka terus dijadikan imam. Dan dia dalam keadaan tidak mengetahui qiraah yang benar. Maka di sini di dalam hadis ini termasuk dari orang-orang yang bisa tidak diterima salatnya. Dan hadis ini dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi hada hadisun gharib, hasanun gharib. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani juga. Maka dalam permasalahan salat berjamaah semuanya ada aturannya. Siapa yang ditunjuk menjadi imam, seperti di pelajaran terdahulu dan nanti akan kita bahas lagi. Maka la ya'ummu rajul qauman hum lahu karihun. Tidak boleh seorang imam memaksakan diri menjadi imam padahal para makmum membencinya. Kemudian berkata penulis, wa yusalli bihim salata akhaffahum. Maka para imam itu lebih baik melaksanakan salat dengan meringankan. Maka di sini barakallahu fikum
Banyak dari para imam yang mana dia itu membaca ayat Al-Quran banyak. 2 safhah, 3 safhah, bahkan mungkin setengah juz dari salat rawatib. Dari salat yang khams. Ternyata niat dari tujuan orang ini ingin murajaah Al-Quran. Maka dijadikan dia murajaah Al-Quran dan para makmum di belakangnya suntuk-suntuk dan capek dan habis bekerja dan belum istirahat dan yang lainnya. Maka di sini please, barang siapa menjadi imam bukan permasalahan-permasalahan ingin diunggulkan dari segi hafalannya ataupun dijadikan keimaman untuk murajaah hafalannya, murajaah di waktu salat malam, salat witir. Maka salat witir, salat sunnah di rumah panjangkan meskipun 2 jam, 3 jam berdiri. Alhamdulillah. Adapun membaca ayat-ayat yang panjang, maka bisa jadi tanfir, membuat orang lari dari salat berjamaah, dan ini ada contohnya. Contohnya hadis yang muttafaqun alaih dari Mu'adz. Seperti di hadis yang lalu bahwa Mu'adz dia salat bersama Nabi dan niatnya melaksanakan wajib. Wajib salat berjamaah di belakang Nabi. Dan Mu'adz seperti kita ketahui di dalam hadis bahwa dia termasuk sahabat yang paling kuat dalam membaca Al-Quran, maka diutus Mu'adz ke masjid kaumnya untuk menjadi imam. Dan dalam permasalahan ini menunjukkan bagaimana Mu'adz dalam keadaan permasalahan Al-Quran sangat baik, maka dia menjadi imam kaumnya. Sehingga salat bersama Nabi wajib, salat bersama mereka sunnah. Dan makmumnya menjadi wajib. Dan ini juga kami misalkan boleh meniatkan imam wajib dan makmum mutanafil dan sebaliknya. Ini contohnya. Namun pembahasan kita sekarang tentang permasalahan fitnah. Membaca Al-Quran dalam keadaan panjang. Maka itu bisa menjadi fitnah. Dan ini terjadi pada zaman Mu'adz, di mana disebutkan bahwa Mu'adz menjadi imam di riwayat malam dan di riwayat pagi, fajr, yang jelas dia membaca surat Al-Baqarah ditambah Ali Imran. Terbayang salat fajar seperti itu atau salat isya. Maka kaum muslimin dalam keadaan lelah, capek. Apalagi dia telah salat bersama Nabi atamah. Di salat isya dulu atamah di jam 9, jam 10. Kemudian dia pergi kepada kaumnya jam berapa? Setelah salat bersama Nabi, berjalan ke masjid kaumnya, salat setelah itu. Terbayang misalnya 10.30, salat isya. Kemudian panjang Al-Baqarah, seperti salat tarawih. Bagaimana di sini? Akhirnya, Israja hadal walad. Akhirnya setelah itu, khud ma'ak, la yajlis ma'a walad hadha. Maka akhirnya setelah itu ada yang keluar dari sholat. Maka orang yang keluar dari sholat ini dia sholat sendirian. Sholat isya sendiri. Meninggalkan imam Mu'adz. Setelah itu diketahui oleh Mu'adz, maka Mu'adz pun mengatakan ucapan yang buruk. Di riwayat disebutkan munafik ataupun sebagainya. Maka akhirnya diadukan kepada Nabi. Maka di saat diadukan kepada Nabi, Nabi marah atas peristiwa ini. Maka dikatakan kepada Mu'adz, fattanun, fattanun, fattan. Ada pembuat fitnah, ada yang membuat orang lari dari sholat. Maka dikatakan, afattanun anta ya Mu'adz. Wahai Mu'adz, kamu ingin membuat fitnah, membuat orang lari dari agamanya, membuat orang lari dari sholat berjamaah. Maka disebutkan, jika kamu menjadi imam, bacalah ayat-ayat yang pendek. Maka di sini menjadi pendalilan dipraktekkan oleh sahabat bahwa telah terjadi permasalahan membaca Al-Quran dengan surat yang panjang membuat fitnah kepada
kaum muslimin dan para makmumin, maka berpindah dari keimaman Mu'adz untuk sholat sendiri. Maka ini dari kebaikan seorang imam, di mana dia mengetahui, namun kadang-kadang membaca surat yang panjang jika dibutuhkan, dan misalnya datang nas bahwa sholat pada waktu tersebut panjang, seperti misalnya sholat di awal fajr, sholat di fajar hari Jumat, di awal Jumat, membaca surat sajdah dan juga surat dari Al-Insan. Maka ini contoh dari sunnah, misalnya mengikuti ini la ba'as. Meskipun dia bukan wajib, tidak terus-menerus setiap Jum'ah, bisa digonta-ganti dengan alasan ini hanya sunnah, maka tidak apa-apa. Namun asal seseorang imam, dia mempunyai para makmum, anak-anak juga ikut sholat, dan ibu-ibu yang menggendong anaknya, dan juga ibu-ibu yang capek melaksanakan tugas-tugas rumah, ingin sholat berjamaah malah dipanjangkan, sehingga membuat fitnah. Maka setiap imam untuk melihat keadaan mad'unya. Kemudian berkata Asy-Syaukani rahimahullah, wa yuqaddimu as-sultanu wa rabbul manzili wal aqra summal a'lam summa asan. Ini pembahasan telah kita lewati, di mana telah kita sebutkan di hadis Abi Mas'ud Al-Ansari bagaimana menjadikan seseorang pilihan menjadi imam. Namun di sini ditambahi dengan wa yuqaddimus sultan. Jika ada sultan, dan tentunya sultan pemimpin di zaman dulu, di zaman para sahabat, tabi'in dan seterusnya, maka kebanyakan dari para sultan dipilih dari agamanya. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin kaum muslimin karena ketakwaannya, sehingga dia jadi imam. Dan ini di zaman Nabi ditunjuk Abu Bakar menjadi imam. Kemudian setelah itu di Khalifah Umar dan seterusnya. Maka para sultan, para pemimpin agama dijadikan imam. Karena memang mereka pun hafal Al-Quran, qiraahnya benar dan seterusnya. Kecuali di zaman now, di zaman demokrasi, orang-orang yang naik kepada kursi menjadi presiden bukan dilihat dari agamanya, seperti yang antum lihat sekarang. Naiklah orang-orang yang mungkin jauh dari agamanya, namun alhamdulillah masih dalam notabene keadaan seorang muslim. Maka di sini maknanya wa yuqaddimu sultan wa rabbul manzil. Maka jika dia seorang sultan, pemimpin dari negeri ini yang di zaman dulu mempunyai agama, dipilih karena agamanya, maka didahulukan menjadi imam. Seperti Abu Bakar menjadi imam, didahulukan oleh Nabi karena agamanya. Kemudian warabbul manzil. Ini maknanya jika datang tamu dan tamu-tamu tersebut melaksanakan sholat bersama di rumah dengan yang ditamui, maka rabbul manzil misalnya shollu fi rihal, sholat di rumah, tidak di masjid. Maka di sini rabbul manzil menjadi imam karena dia mukim misalnya. Maka para musafirun yang datang ke rumahnya menjadi tamu menjadi makmum. Wa yuqaddimu sultan wa rabbul manzil wal aqra summal a'lam summal asan. Kemudian disusun mulai dari ahlil qiraah yang tajwidnya benar, sifatul hurufnya benar, makharijul hurufnya benar, apalagi ditambah ilmu qiraah sehingga dia benar-benar mutqin dari segi qiraahnya, maka ini didahulukan. Namun jika sama-sama belajar Al-Quran, belajar tajwid, maka bagaimana? Seperti di hadis
yang telah kita sebutkan dari Abi Mas'ud Al-Ansari, summang duru ila ilmi fi sunnah. Kemudian dilihat dari keilmuan dia dalam keadaan sunnah. Maka jika dia faham dari sunnah, maka didahulukan. Sesama mereka mengetahui ilmu tajwid dan qiraah yang benar, namun siapa yang lebih mumpuni ilmu sunnahnya, maka didahulukan. Meskipun sama-sama dari segi Al-Quran benar membacanya. Kemudian jika dari segi ilmu pun sama, bagaimana kedudukannya? Maka melihat usia. Semakin dia lebih tua usia, maka didahulukan. Maka inilah dari hadis Abi Mas'ud Al-Ansari bagaimana cara memilih imam. Dan telah kita lewati. Sehingga pemilihan imam barakallahu fikum tidak seperti di zaman now. Imam diberikan kepada orang yang tua, yang susah untuk bernafas bahkan. Karena dia yang membangun masjid dari turun-temurun. Maka seperti itu di masjid-masjid awam, nafasnya sudah tersenggal-senggal. Bacaannya banyak yang salah. Maka seperti ini bukan menjadi pedoman dijadikan imam. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa idah talat salatu imam kana dalika alaihi la alamu tamin bihi. Maksudnya, jika imam itu merasa ragu dan merasa ada kejanggalan di dalam salatnya, maka dengan ijtihadnya dia lakukan apa yang dia lakukan. Dan di sini yang menjadi masalah kepada dirinya bukan kepada para makmum. Maka oleh sebab itu di hadis Al-Bukhari dari Abi Hurairah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang permasalahan imam dengan makmum, yusalluna lakum, bahwa imam itu dia menjadi pemimpin bagi kamu, dia salat bagi kamu, bagi kalian. Fa in asabu falakum, maka jika dia salatnya benar, maghrib tadi 3 rakaat, maka bagi kamu pun benar. Wa in akhtau falakum wa alaihim, maka jika ada sesuatu yang salah pada imam-imam tadi, maka falakum wa alaihim, maka bagi kamu hanya mengikutinya. Dan adapun permasalahannya antara dia dengan Allah. Sehingga untuk permasalahan yang terjadi pencampuran dari salat yang tidak diketahui oleh para makmum dan imam merasa ragu, maka urusannya antara dia dengan Allah. Adapun para imam di sini kita harus mengikutinya saja. Permasalahan nanti kesalahan antara dia dengan Allah. Maka ini sya'nu dari imam. Maka jika diketahui imam salah, maka dikatakan subhanallah, maka dia taraja. Misalnya setelah 2 rakaat, padahal dia salat maghrib, dia salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Maka dikatakan subhanallah. Maka dia teringat bahwa dia memang salah sekarang. Maka akhirnya dia berdiri menjadi penggenap 3 rakaat, setelah itu salam. Namun jika terjadi keraguan, misalnya apakah tadi imam melaksanakan ruku atau tidak, ataupun ada kesalahan yang makmum pun tidak intibah. Makna tidak intibah, tidak memperhatikan. Sehingga ada yang mengatakan kayaknya tadi sholat maghrib kita 3 rakaat atau 4 rakaat. Kayaknya 4 rakaat. Enggak kok 3. Kayaknya tadi imam menambah 1 jadi 4.
Makmum pun bingung. Maka imam pun tidak tahu dia sholat 3 atau 4. Maka permasalahan seperti ini kita mengikuti apa yang dilaksanakan oleh imam dan antara dia dengan Allah. Yang jelas kita mengikuti semampunya dan kita juga ada ghaflah tadi di saat imam mungkin ketambahan 1 rakaat kita tidak mengatakan subhanallah, maka akhirnya jatuh sholat maghrib 4 rakaat. Para makmum tidak memperhatikan dan imam salah. Harusnya salam di rakaat yang ketiga berdiri lagi. Dan tidak ada yang mengatakan subhanallah. Maka akhirnya sholat menjadi 4 rakaat. Maka ini dikembalikan antara dia dengan imam. Adapun makmum tidak ada muskilah. Ini makna ucapan asy-syaikh wa idah talat salatul imam kana dalika alaihi la alal mu'tamina bihi. Maka kesalahan tadi kembalikan kepada dia dengan Allah, bukan kepada para makmum. Para makmum cukup mengikuti imam. Kemudian berkata penulis rahimahullah, wa mauqifuhum khalfahu illal wahida fa'an yaminihi. Maka berdirinya makmum itu dia di belakang imam. Jika lebih dari 2. Namun jika 1 bagaimana? Cukup di kanannya. Maka ini keadaan imam dengan makmum. Jika makmumnya hanya 1, maka di sebelah kanannya. Dan berdampingan kakinya sama menempel al-ka'ab bil ka'ab. Kemudian datang seseorang lagi, kebetulan sholat di tempat peristirahatan, masjid umum, Pertamina dan sebagainya. Maka datang orang lagi yang safar. Maka kembalilah keduanya ke belakang. Maka ini asal dari sholat berjamaah, bahwa jika lebih dari 2 orang di belakang membuat shaf baru. Jika hanya 1 maka di sebelah kanan. Sesuai dengan hadis Muslim yang diriwayatkan oleh Jabir ibni Abdullah. Summa ji'tu hatta qumtu an yasari Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fa akhadha bi yadayya fa adarani hatta aqamani an yaminihi. Maka di saat Jabir datang untuk ikut sholat berjamaah antara dia dengan Nabi, dia datang ke arah sebelah kiri. Maka Nabi memegang tanganku dan memutarnya ke bagian kanannya. Maka ini hadis yang diriwayatkan oleh Jabir di Sahih Muslim. Kemudian summa jaa Jubar ibnu Sahrin fatawadda summa jaa faqama an yasari Rasulillah. Kemudian datang orang yang ketiga ini, dinamakan dengan Jubar ibnu Sahar, wudu dan masuk ke sebelah kiri. Berarti Nabi di tengah, Jabir di kanan, dan dia datang ke sebelah kiri, nempel 3 seperti ini. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Summa jaa faqama an yasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadaina jami'an. Maka Nabi memegang kedua tangan Jabir dengan Jubar ibnu Sahar. Dipegang keduanya, disimpan di arah belakang. Maka Nabi mengambil kedua tangan kami jami'an, fadafa'na hatta aqamna khalfahu. Maka Nabi memegang yang sebelah kanan Jabir, yang sebelah kiri Jubar ibnu Sahar, ditekan oleh Nabi, didorong oleh Nabi ke belakang. Maka akhirnya mereka membuat shaf baru, 2 orang di belakang. Ini sunnah diriwayatkan oleh Imam Jabir di Sahih Muslim. Maka hadis ini pun semakna dengan ini untuk 1 orang datang di hadis Ibni Abbas. Di mana Ibnu Abbas menceritakan, aku dulu sholat bersama Nabi di rumah Maimunah dari bibiku. Maka di saat malam Nabi bangun sholat dan aku ikut sholat.
Dia wudu dan datang ke sebelah kiri. Maka Nabi memutar kepalaku. Dohirnya Ibnu Abbas masih kecil. Maka dipegang oleh Nabi kepalanya, dipindahkan ke bagian kanan. Karena dia datang di bagian kiri. Maka hadis Ibnu Abbas pun menjadi pendalilan untuk ini. Namun itu Ibnu Abbas sholat sendiri. Adapun faedah hadis Jabir, kasusnya sama. Datang sendirian ke sebelah kiri. Maka Nabi memindahkan ke sebelah kanan. Kemudian setelah itu datang lagi Jubair ibnu Sa'hr ke sebelah kiri. Jadi Nabi di tengah dari dua sahabatnya ini. Maka dipegang tangan Jabir yang di sebelah kanan, dipegang tangan Jubair sebelah kiri. Dengan tangan kiri didorong ke belakang untuk membuat shaf yang baru. Maka itulah tentang posisi seorang makmum, bagaimana dia dalam keadaan